Sampai jumpa kembali di channel Edukasi Investasi Saham. Channel yang khusus membahas analisis fundamental dari A sampai Z, strategi investasi saham bagi investor dan trader, dan valuasi saham. Kali ini kita akan membahas mengenai mengapa membeli saham yang kapitalisasi pasarnya kecil atau menengah, dan bukan membeli saham yang memiliki kapitalisasi pasar yang besar seperti misalnya saham-saham yang berada di sektor LQ45. Sebelumnya, jika ada pertanyaan berkaitan dengan video ini atau seputar investasi, silahkan tuliskan di kolom komentar. Kemudian yang kedua, jika video ini bermanfaat, pertimbangkanlah untuk membagikannya kepada teman-teman atau saudaranya supaya mereka lebih mengenal investasi saham atau pasar modal. Oke, kita berangkat dari pemahaman akan kapitalisasi pasar. Kapitalisasi pasar adalah ukuran sebuah perusahaan ditinjau dari harga per lembar sahamnya dikalikan dengan jumlah saham yang beredar. Oleh sebab itu, kapitalisasi pasar sebuah perusahaan akan berubah-ubah karena harga per lembar saham itu berubah-ubah setiap hari selama jam perdagangan bursa. Pada umumnya, terdapat 3 penggolongan kapitalisasi pasar di pasar modal. Yang pertama, kapitalisasi pasar besar atau big capitalization. Contohnya, saham-saham yang terdaftar di indeks LQ45. Kemudian yang kedua adalah middle capitalization atau kapitalisasi pasar menengah. Dan yang terakhir adalah kapitalisasi pasar yang kecil. Pengukurannya seperti ini. Kalau big caps atau perusahaan yang memiliki kapitalisasi pasar besar adalah perusahaan yang memiliki kapitalisasi pasar di atas 10 triliun. Kemudian, yang kedua, middle caps adalah perusahaan yang memiliki kapitalisasi pasar di antara 1 sampai dengan 10 triliun. Dan terakhir, small caps. Small caps ini kapitalisasi pasarnya di bawah 1 triliun. Menjadi keyakinan umum juga bahwa saham perusahaan-perusahaan yang kapitalisasi pasarnya di bawah 1 triliun merupakan saham-saham yang rawan untuk digoreng. Kayak makanan aja ya, digoreng gitu. Jadi saham-saham yang kapitalisasi pasarnya 100 miliar misalnya, itu rawan untuk digoreng oleh institusi-institusi maupun investor retail yang memiliki modal besar. Karena pembahasan kita di sini adalah untuk menjawab mengapa membeli saham small caps dan middle caps, maka kita tidak akan membahas mengenai big caps. Pertama, kita aplikasikan dulu rumusnya ini, harga per lembar saham dikali dengan jumlah saham beredar. Ini merupakan bagian dari hasil riset saya mengenai BMTR ya. Kedepannya kita bisa mengulas kinerja-kinerja perseroan sebagai studi kasus. Ini tadi listed shares, jumlah saham yang beredar dikali price 315. Jadi ketemu hasilnya, market kapitalisasi pasar untuk saham BMTR itu sebesar 4,78 triliun. Dia masuk middle caps ya. Nah, ini merupakan saham yang listing. Jadi ada sekitar 15,3 miliar lembar saham yang dapat kita beli. Jadi khususnya bagi pemula, kita bisa membeli sahamnya sebanyak 100 lembar, 500 lembar, 1000 lembar, tergantung pada kemampuan dan keinginan kita. Nah, ini berkenaan dengan market kapitalisasi. Oke, kita masuk menjawab mengapa.
Mengapa kita memilih small caps atau middle caps? At least ada 3 alasannya di sini. Yang pertama, potensi capital gain-nya tinggi, tetapi risikonya juga tinggi. Capital gain, teman-teman, itu seperti yang pernah dibahas di video sebelumnya, selisih antara harga beli dan harga jualnya. Nah, yang penting di sini adalah risikonya ini. Bagaimana kita memanage risikonya ini? Karena apabila kita gagal dalam risk managementnya, ya bisa ambrol gitu. Lalu caranya bagaimana? Adalah dengan mengetahui fundamental bisnisnya. Tidak harus komprehensif, tidak harus menyeluruh gitu. Kita bisa mencari tahu tentang kinerja perusahaannya, kemudian prospek bisnisnya, manajemennya, citra perusahaannya, dan profitabilitasnya. Kita bisa menggunakan ROE untuk mengetahui profitabilitasnya. Apa itu ROE? Itu tuh yang kemarin, video yang kemarin yang pernah dibahas di sini. Nah, karena apabila tidak demikian, kita akan berspekulasi. Kita bisa membeli perusahaan yang sebenarnya adalah sampah gitu. Bayangkan kita membeli sampah. Saya di sini tiap bulan membayar iuran sampah. Nah, kita mau membeli sampah gitu. Oleh sebab itu, dalam hal ini risk manajemennya, manajemen risikonya harus kuat dengan cara tadi yang sudah dijelaskan. Yang kedua, karena umumnya middle caps ataupun small caps ini masuk dalam siklus growth. Kalau kita berbicara bisnis, kita mengenal business cycles. Ada introduction, growth, maturity, and decline. Nah, untuk awam, saya akan mencoba mencari cara untuk menjelaskan dengan sederhana sehingga kita mampu memahami siklus ini dengan baik. Jadi, tadi dimulai dari introduction. Ini artinya pada saat kita memulai bisnis, kita dalam hal ini membakar uang, promosi, mendesain produk, tetapi penjualan bisa saja sangat-sangat kecil karena kita masih baru di pasar gitu. Kemudian yang kedua, siklus growth, yaitu pertumbuhan. Ini mencerminkan perusahaan sudah mulai dikenal sehingga pertumbuhan sudah mulai membaik. Akan tetapi biasanya dalam hal ini bisa saja perusahaan membukukan pertumbuhan yang sangat tinggi dan periode berikutnya tiba-tiba jatuh gitu. And that's why, itu sebabnya menjadi risikonya tinggi. Seperti yang dikatakan di sini nih. Oke, yang ketiga, maturity. Ini bisa kita katakan seperti saham-saham yang masuk ke indeks LQ45. Dan terakhir, siklus decline. Ini menunjukkan masa-masa jaya perusahaan telah selesai. Oke, itu yang kedua. Dan yang terakhir adalah volatilitas tinggi. Volatilitas tinggi artinya harga atau penurunan harga maupun kenaikan harga bisa sangat tinggi dalam kurun waktu harian maupun mingguan. Kalau kita berbicara teknikal, ada di sana open high, low close. Jadi jarak dari open ke high, open ke close, open ke low, kalau kita baca chartnya, itu jelas menunjukkan volatilitas atau pergerakan harga yang sangat tinggi. Oke, demikian pembahasan kita kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat, and see you next time.